nggak sih kalian sadar kalau ada daerah yang terkenal sebagai kawasan industri, ada juga daerah yang menjadi sebuah pusat kota, dan juga ada daerah yang dikenal sebagai kota pelajar, kota hujan. Padahal, ketiganya kan sama-sama disebut sebagai daerah. Tetapi, ternyata jenisnya itu berbeda. Nah, jadi di video kali ini, aku akan menjelaskan 3 macam wilayah berdasarkan kategorinya, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan juga wilayah vernakular. Lengkap juga dengan perbedaannya. Jadi, kita juga bisa tahu lewat contoh-contohnya. Jadi, mari kita mulai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Fauziah, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam wilayah berdasarkan kategorinya. Jadi, dalam ilmu geografi, wilayah merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan kategorinya, wilayah dibagi menjadi 3, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah wilayah formal atau uniform region. Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki karakteristik atau ciri yang relatif sama atau homogen. Kesamaan tersebut bisa berupa kondisi alam, iklim, jenis tanah, mata pencaharian, budaya, maupun administrasi pemerintahan. Karena memiliki karakteristik yang seragam, wilayah formal biasanya memiliki batas yang jelas. Contohnya adalah wilayah perkebunan teh di puncak yang didominasi oleh lahan perkebunan, wilayah beriklim tropis atau provinsi Jawa Barat yang memiliki batas administrasi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah fungsional merupakan wilayah yang terbentuk karena adanya hubungan atau interaksi antara suatu pusat kegiatan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Hubungan tersebut dapat berupa sebuah aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, perdagangan, maupun pelayanan masyarakat. Berbeda dengan wilayah formal, batas wilayah fungsional tidak selalu tetap. Semakin kuat hubungan suatu daerah dengan pusat kegiatan tersebut, maka akan semakin besar wilayah fungsionalnya. Contohnya adalah Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan juga ekonomi yang berinteraksi dengan Bogor, dengan Depok, Tangerang, dan juga Bekasi atau yang kita kenal sebagai Jabodetabek. Contoh lainnya adalah wilayah pelayanan rumah sakit, sekolah, atau pusat perbelanjaan yang melayani masyarakat dari berbagai daerah. Nah, untuk yang ketiga adalah wilayah vernakular atau perceptual region. Wilayah vernakular adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan sebuah persepsi, pandangan, atau kebiasaan masyarakat. Artinya, wilayah ini tidak ditentukan oleh batas administrasi ataupun kesamaan karakteristik, melainkan berdasarkan bagaimana masyarakat mengenal suatu daerah. Karena didasarkan pada persepsi, batas wilayah vernakular itu tidak pasti nih teman-teman, dan dapat berbeda menurut pandangan setiap orang. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Yogyakarta yang kita kenal sebagai kota pelajar, Pantura yang dikenal sebagai kawasan pantai utara Jawa, atau istilah Jabodetabek yang sering digunakan masyarakat sebagai satu kawasan metropolitan sekarang. Nah, mari kita lihat perbedaan ketiganya. Wilayah formal dibentuk berdasarkan kesamaan karakteristik dan memiliki batas yang jelas. Wilayah fungsional dibentuk karena adanya hubungan atau sebuah interaksi dengan suatu pusat kegiatan sehingga batasnya lebih fleksibel. Sedangkan wilayah vernakular itu terbentuk berdasarkan persepsi masyarakat sehingga batasnya tidak pasti. Nah, di sini aku punya beberapa pertanyaan untuk teman-teman semua supaya kita makin paham nih perbedaan dari ketiga wilayah ini berdasarkan kategorinya. Gimana nih teman-teman? Udah bener belum untuk bisa membedakan 3 perbedaan wilayah berdasarkan kategorinya? Jangan lupa kasih tanggapan kamu di kolom komentar ya. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa meskipun sama-sama disebut sebagai wilayah, ketiganya memiliki dasar pembentukan yang berbeda. Wilayah formal menekankan pada kesamaan karakteristik, wilayah fungsional menekankan pada hubungan atau fungsi antar wilayah. Nah, sedangkan wilayah vernakular menekankan pada pandangan atau persepsi masyarakat. Dengan memahami ketiga jenis wilayah ini, kita dapat lebih mudah menganalisis berbagai fenomena geografis yang terjadi di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.